Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Flip 2010. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Cerita dimulai pada tahun 1957 ketika rombongan keluarga dari Brace sedang mengurus pindahan rumah. Tiba-tiba seorang gadis aneh yang duduk di pinggir jalan berlari menghampiri mereka. Ia menawarkan diri untuk membantu, namun ayahnya Brace tidak mengizinkannya. Pria menyebalkan ini memberi kode kepada Brace untuk membantu ibunya di dapur. Sontak, Brace berlari dan langsung diikuti oleh si gadis aneh. Mimpi buruk Brace belum usai sampai di situ, di mana saat ia menginjak kelas 6 SD, Brace masih terus diikuti oleh gadis tersebut. Lantas, Brace mulai menyusun suatu rencana dengan mendekati Sherry, gadis tercantik di sekolahnya. Hal itu dilakukan untuk membuat si gadis aneh tersebut tidak lagi mengikutinya. Lalu, kita beralih menuju sudut pandang dari si gadis aneh yang bernama Julie. Alasan ia mendekati Brace karena melihat sesuatu yang bersinar dari matanya. Maka dari itu, ia berusaha untuk terus mendekati Brace agar calon jodohnya itu bisa mengatasi rasa malunya. Tentu saja, kedekatan Brace dengan Sherry sangat-sangat mengganggu Julie. Sampai pada akhirnya, Julie harus tertawa ketika ia melihat Brace dicampakkan oleh Sherry. Sniffing me. That's right. You're here! What was that all about? My only console. By the 6th grade, I'd learned to control myself. I think the tree looks particularly beautiful in this light. You're just visually challenged. Kemudian cerita berlanjut sampai Brace menginjak kelas 1 SMP. Ia merasa bahwa Julie bukanlah satu-satunya beban pikiran bagi dirinya sendiri, di mana pikirannya semakin bertambah mumet dengan keberadaan si kakek yang menetap di rumah. Hingga pada akhirnya si kakek langsung menanyakan tentang Julie. Ia penasaran karena wajah gadis tersebut terpampang di halaman awal koran. Brace menceritakan apabila Julie selalu memanjat pohon sikamor. Alasan ia begitu tergila-gila dengan pohon tersebut karena gadis ini melihat pemandangan yang begitu indah. Hingga pada suatu hari, segerombolan orang berusaha menebang pohon sikamor. Julie tidak merelakannya dan ia meminta Brace untuk ikut naik bersamanya agar pohon ini tidak ditebang. Akan tetapi Brace lebih memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Akibatnya rasa sedih dan kecewa pun bercampur menjadi satu bagi Julie. Tapi semua itu langsung terobati ketika ayahnya Julie sengaja melukiskan pohon sikamor untuk anaknya tersebut. Beberapa minggu setelah tragedi pohon sikamor, Brace mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia secara tidak sengaja melihat seekor ular yang sedang melumat makanannya. Menurut Brace sendiri, ular itu begitu menjijikan ketika sedang menelan satu butir telur secara utuh. Dan akibat yang ia lihat barusan, Brace menjadi trauma dengan yang namanya telur. Nggak cukup sampai di situ, mimpi buruknya Brace tetaplah berlanjut karena keesokan harinya Julie datang dengan membawa sekotak telur. Julie mendapatkannya dari anak ayam yang selama ini ia pelihara. Meski enggan, Brace tetap menerima pemberian Julie dengan tangan terbuka. Akan tetapi, terjadi perdebatan ketika mereka sekeluarga sedang berkumpul untuk makan, di mana ayahnya Brace menjadi aktor utama dalam perdebatan ini. Ayahnya begitu takut apabila terdapat anak ayam di dalam telur yang diberikan oleh Julie. Akibatnya Brace ditugaskan untuk bertanya kepada Julie. Tapi bukannya langsung menanyakan kepada Julie, Brace justru berkonsultasi dengan temannya yang bernama Gerard. Mereka berdua begitu kompak dalam melakukan penyelidikan, hingga pada akhirnya Bruce mendapatkan jawaban bahwa tidak ada anak ayam di dalam telurnya. Brace mengatakan apabila perkarangan rumah Julie hanya terdapat lumpur serta kotoran. Sontak ayahnya terkejut lalu menyuruh Brace mengembalikan telur tersebut. Akan tetapi, Brace tidak memiliki keberanian untuk berbicara kepada Julie. Akibatnya, ia selalu membuang telur itu tepat setelah Julie memberikan telur-telurnya. Berbeda halnya dengan Brace yang trauma dengan telur, Julie justru mempunyai kenangan indah dari sebuah telur. Hal itu tak lepas dari ayahnya yang menunjukkan cikal bakal kehidupan kepada dirinya. Berkat hal itulah dirinya sukses memenangkan sebuah kompetisi dengan menunjukkan kelahiran seekor ayam serta mengalahkan simulasi gunung berapi milik peserta lain.
Seiring berjalannya waktu, lambat laun ayam kecilnya itu beranjak tumbuh. Tak lama salah satu ayamnya berhasil bertelur yang tentu saja diikuti dengan ayam yang lain. Mulanya Julie dan keluarga bisa mengolah semua telur tersebut. Sampai pada suatu hari telur yang didapat tidak lagi bisa mereka tampung. Kemudian ada tetangganya yang berminat untuk membeli telur-telur itu dengan harga 60 sen per lusinnya. Julie lalu berpikir bahwa keluarganya Brace berhak mendapatkan telur tersebut tanpa ditarik biaya sama sekali. Hingga pada pengiriman ketiga, barulah Julie mengetahui kalau Brace selalu membuang telur yang ia berikan. Julie pun kecewa dan mengambil kembali telur-telur miliknya. Setelah masalahnya dengan Julie semakin besar, Brace berusaha memberanikan diri untuk meminta maaf secara langsung. Tapi rencana tidak berjalan mulus karena Julie begitu lihai dalam melakukan balas dendam. Gadis itu selalu menghindar dari Brace ketika berada di sekolah. Bahkan saat di rumah pun Julie begitu sibuk mengurus perkarangan bersama kakeknya Brace. We wanted to know more about this, and the whole time we worked, we talked. Exactly what it meant about the whole being greater than the sum of it. I thought that was pretty interesting. It was the same with people, but sometimes with people in school, trying to figure out if they were more or less than the sum. Sontak terlintas dalam pikiran Brace bagaimana mungkin kakeknya itu lebih memilih Julie daripada cucunya sendiri. Dan di saat hari libur tiba, barulah kesempatan emas pun mulai datang. Sambil melihat Julie yang sedang menyiram rumput, Brace meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Akan tetapi Julie menanggapinya dengan setengah hati. Meskipun pada akhirnya permintaan maaf Brace tetaplah diterima oleh gadis tersebut. But you'd never know it. He's like got so much. But still, I felt bad for her. I told myself I should be glad about it. Isn't that that's the last thing I needed. I'm gonna tell her I was sorry, but then I thought. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama karena kakeknya terlibat pertengkaran dengan ayah Brace. Kakeknya memberikan alasan kenapa keluarga Julie tidak mengurus halaman rumahnya dengan baik, yang dimana mereka harus menyisihkan uang untuk mengobati adiknya Julie yang sedang sakit berat. Bukannya berempati, ayahnya Brace malah melontarkan candaan yang tentu saja semakin memperkeruh suasana. Pada kesempatan ini, sang kakek menceritakan bahwa Julie memiliki seorang paman yang lahir dengan keterbatasan mental. Hal itu disebabkan karena ketika lahir, tali pusarnya melilit lehernya sendiri, dan ia menjelaskan apabila kejadian tadi juga sempat dialami oleh Brace ketika baru lahir. Namun yang membedakan adalah dokter yang menangani Brace sigap dalam memberikan pertolongan, dan hal tersebut sangat-sangat dipengaruhi oleh ketersediaan biaya. Lollipop. You like it? Oh, my eyes. It's okay, Daniel. Leave it. I'll get you. I'm okay. Wait, I get you. I got you. Go get him another. Okay. Difficult life was for Daniel. Cerita kembali bergulir dengan melihat sudut pandang dari Julie, di mana gadis ini sedang mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki halaman rumah. Namun di luar dugaan, perdebatan malah terjadi secara tiba-tiba ketika sang ibu berpendapat bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakan fasilitas bantuan dari pemerintah. Tapi sang ayah menolak keras. Ia kekeh untuk terus menyisihkan uang demi bisa memberikan nafkah bagi keluarga kecilnya. Saat hari berganti, Julie pun mulai menjalankan rencananya. Awalnya, semua pekerjaan sengaja ia lakukan sendiri, hingga muncullah kakeknya Brace yang menawarkan bantuan. Selain itu, si kakek juga berkata kalau sedari muda ia sudah menyukai pohon sikamor. Mereka pun bercerita banyak dan karena hal itulah Julie bisa sedikit melupakan tentang berbagai masalah yang ia pikirkan. Sampai pada suatu hari, ketika Brace sedang meminta maaf, Julie pun berani menyimpulkan bahwa Brace tidak lagi berarti untuk dirinya. Tak lama, keluarga Brace berencana untuk mengadakan makan malam bersama keluarganya Julie. Mendengar hal itu, Brace seperti tersihir karena orang yang dulu dibencinya kini selalu hadir di dalam pikirannya. Bahkan ketika sedang sekolah pun, Brace beberapa kali kepergok sedang memperhatikan Julie. Namun berbeda dengan Brace yang mulai menunjukkan rasa suka, gadis itu justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada malam harinya, Brace terlihat begitu sibuk dalam memilih pakaian. Ia melakukan hal itu untuk membuat Julie terkesan di hari yang sama. Hingga pada akhirnya keluarga Julie telah berada di pintu depan. Sontak, Brace segera turun dan mencoba menyapa Julie. Akan tetapi, sang gadis menegaskan bahwa ia tak ingin lagi berbicara dengan Brace.
Lalu, acara makan malam yang selama ini ditunggu-tunggu pun mulai berubah menjadi mimpi buruk. Hal itu tak lepas dari sikap Julie yang tidak pernah menatapnya meskipun mereka saling berhadapan satu sama lain. Dan ketika acara makan malam telah selesai, Julie langsung membuka mulut kepada Brace. Ia berterima kasih atas hidangan makan malamnya lalu langsung beranjak pergi meninggalkan Brace seorang diri. Setelah kembali ke rumah masing-masing, kedua keluarga mengalami kejadian yang sangat berlawanan. Dimulai dengan Brace yang harus kembali menyaksikan pertengkaran, sedangkan di tempat lain Julie justru sedang menikmati malamnya dengan damai. Gadis ini merasa begitu puas karena ia berhasil menyingkirkan perasaannya kepada Brace. Selain itu, kehangatan keluarganya menjadi salah satu sebab yang patut ia syukuri. Jauh berbeda dengan keluarga Brace yang terlihat wangi dari luar, namun ternyata ada sesuatu yang busuk di dalamnya. Singkat cerita, pada suatu sore yang tenang, Julie sangat terkejut ketika melihat Brace sedang menggali lubang di halaman rumahnya. Dan ternyata Brace sengaja datang dengan membawa sebuah pohon sikamor alias pohon kesukaan dari Julie. Sontak, Julie pun langsung membukakan pintu serta tersenyum kepada Brace. Sebelum akhirnya, film ditutup dengan Brace dan Julie yang sedang sibuk menanam pohon sikamor bersama-sama. Then one afternoon, I was coming into the front room to read. Down. I gave him permission. When I heard a noise in the yard, I told him he could. but why? He looked at me with those eyes. How could my father let him do this? But he wouldn't be for long. But that day we started. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita dari film Flip 2010. Silahkan berpendapat di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini aja videonya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.